Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pajak dimanapun berada? Kembali lagi dengan saya Fatah. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Kali ini saya akan coba membahas bagaimana Peraturan PMK 61 PMK 03/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas KMS atau kegiatan membangun sendiri, yang dimana mulai heboh di tahun 2022 karena berlaku di 1 April 2022. Akan tetapi terhadap PPN kegiatan membangun sendiri ini sudah ada dari tahun sebelum-sebelumnya, terakhir di PMK 163 tahun 2012. Berdasarkan latar belakangnya ini untuk menerapkan PMK 161 ini tahun 2022 ini, yaitu memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri berdasarkan undang-undang yang terbaru, mendorong peran serta masyarakat dalam pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri, memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan, memberikan rasa keadilan dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri, dan melaksanakan ketentuan pasal 16C dan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN. Jadi sebenarnya sudah diatur ya di pasal 16C dan pasal 16G Undang-Undang PPN terkait dengan pemungutan PPN itu sendiri. Langsung kita ke ruang lingkup PPN KMS. Nah, di sini ruang lingkupnya sendiri adalah ada objek pajak, ada subjek pajak. Objek pajak itu adalah kegiatan membangun sendiri, yaitu renovasi, membangun rumah. Sedangkan subjek pajak itu ada orang pribadi dan badan. Jadi kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Jadi di sini yang dimaksud adalah perusahaan atau pribadi yang sedang melakukan kegiatan membangun bangunan sendiri, baik itu kantor, ruko, atau rumah yang dipergunakan untuk diri sendiri atau untuk disewakan, maka akan terhutang PPN terkait dengan kegiatan membangun sendiri. Nah, di sini disebutkan termasuk kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan umum, namun pajak pertambahan nilai atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Jadi jika yang maksud di sini, jika dilakukan oleh kontraktor, tetapi kontraktor tersebut tidak memungut pajak atau pemungutan PPh finalnya, maka tetap harus melakukan pelaporan terutang PPN atas KMS atau kegiatan bangun sendiri. Nah, di sini disebutkan lagi dapat dikecualikan dari kewajiban PPN atas KMS sepanjang memberikan data atau informasi paling sedikit berupa identitas dan alat pihak lain yang membangun bangunan atau kontraktor. Nah, kriteria bangunannya sendiri di sini ada konstruksi utamanya tersendiri yang terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. Jadi kalau konstruksi tersebut selain dari item yang disebutkan seperti kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenisnya atau baja, maka tidak terhutang PPN dan diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Jadi ini intinya adalah bukan tempat tinggal atau usaha yang akan dijual kembali, tetapi melainkan yang diperuntukkan untuk diri sendiri atau untuk disewakan. Nah, luas keseluruhannya paling sedikit 200 meter persegi. Nah, di sini kan nanti pasti teman-teman bingung. Pasti ada yang
bertahap, ada sekaligus. Nah, nanti juga akan dibahas nih ke berikutnya. Jadi intinya adalah luas keseluruhan itu paling sedikit 200 meter. Jika teman-teman nanti akan bertahap, maka tetap kena selama dia mencapai 200 meter. Makanya di sini di awal disebutkan baik perluasan bangunan lama atau renovasi atau bangunan baru. Nah, di sini kan ruang lingkup PPN KMS-nya disebutkan pembangunan sekaligus, berarti langsung dari tanah kosong menjadi bangunan jadi. Yang kedua, bertahap dengan maksimal 2 tahun. Yaitu tahap 1 atau tahap 2. Jadi dalam 200 meter ini, misalnya di tahap 1 selama belum sampai 2 tahun, misalnya tahap 1 150 meter, yang berikutnya 50 meter, karena sudah memenuhi sampai 200 meter, maka terhutang PPN KMS, kecuali teman-teman melakukan bertahap ini kurang dari 200, misalnya 199, maka tidak akan dikenakan PPN atas kegiatan bangun sendiri. Yang ketiga, di sini ada pembangunan bertahap nih, satu kesatuan KMS dan pembangunan bertahap satu kesatuan KMS terpisah. Jadi mungkin di sini yang dimaksud adalah ketika nih 2 tahun pertama, di sini ada 150. Nah, tapi kan tidak mencapai 2 tahun, tetapi yang 50-nya di sisa 1 bulan ini. Nah, maka dalam satu hitungan ini tetap terkena kegiatan membangun sendiri. Maka tetap terkena PPN KMS. Di sini sebutkan saat terutang mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. Nah, kalau tempat terutang, tempat bangunan didirikan. Jadi nanti di dalam pembuatan e-billing KMS itu sendiri disesuaikan dengan tempat di bangunan didirikan. Jadi nanti di situ akan dicantumkan NPWP-nya, tempat berdirian. Jika bangunan itu didirikan di tempat tinggal NPWP berada, maka bisa menggunakan NPWP si wajib pajak itu sendiri, BKP maupun badan. Tetapi jika bangunan itu di luar KPP, di mana NPWP itu terdaftar di KPP daerah tersebut, maka harus diganti dengan NPWP 0000 dan 3 sebelum 3 terakhir itu kan kode untuk KPP-nya itu disebutkan kode KPP dan belakangnya 300. Nah, ini perbedaan tarif terbaru ini kita mengikuti undang-undang terbaru PPN dengan tarif 11%, maka perhitungannya sebenarnya tetap sama, hanya perbedaannya pada tarif PPN terbarunya aja. Dulu 10%, sekarang menjadi 11%. Jadi PPN terutangnya itu 20% dikali tarif PPN yang terbaru, yaitu 11% dikali DPP. DPP di sini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam membangun kegiatan membangun sendiri, dalam membangun bangunan itu sendiri. Jadi seluruh biaya-biayanya yang dikeluarkan baik untuk pembelian material maupun pembayaran pekerja borongan atau si pekerja itu sendiri, kecuali kita menggunakan kontraktor. Nah, itu maka di total dikali 20% dikali PFF tarif PPN. Nah, nanti bakal disesuaikan tuh, jika ternyata kita bangunnya di atas tanggal 1 April, maka dikalikan 11%. Jika sebelum 1 April, maka dikalikan 10%, atau sama dengan 2% kali DPP atau 2,2% dikali DPP. Nah, tarif PPN ini sesuai dengan pasal 781 Undang-Undang PPN. Itu di atas tanggal 1 April itu 11%, sebelum 1 April 2022 10%. Nah, di sini disebutkan DPP berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk pembangunan bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Jadi hanya sebatas biaya membangun saja
Dan cara pembayaran itu per masa pajak. Jadi kalau teman-teman mengeluarkan pada masa pajak, misalnya Januari dikumpulin, nah bulan depannya dikumpulin lagi berapa, jadi per bulan. Jadi seperti mengangsur PPh final, UMKM, atau seperti SPT masa, PPN gitu. Nah, di sini pun ada contoh perhitungannya. Di sini contohnya pada April 2022, Bapak Budi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut sebesar 200 meter. Nah, di sini sudah memenuhi ya kriteria dari PPN KMS itu sendiri. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesai bangunan tersebut adalah sebagai berikut. Pembelian tanah sebesar 200 juta. Ingat, tanah bukan merupakan biaya KMS. Nah, berikutnya pembelian bahan baku seluruhan 180 juta dan biaya upah mandor dan pekerja bangunan 70 juta. Jadi, yang meliputi biaya-biaya untuk membangun adalah bahan baku bangunan itu sendiri sebesar 180 juta dan biaya upah mandor atau pekerja bangunan sebesar 70 juta. Dan itu merupakan nilai DPP-nya. Jadi, berdasarkan PMK nomor 61 tahun 2022 dengan tarif terbaru, mengikuti ketentuan baru yang 11% ini, berarti 20% kali 11% dikali tadi yang 180 juta ditambah 70 juta, yaitu sama dengan 5.500.000, dimana itulah nilai PPN terhutang KMS oleh Bapak Budi. Nah, berikutnya nih yang penyetoran PPN KMS. Nah, tadi saya juga sebutin perihal masalah pengisian SSP. Nah, di sini SSP atau adalah sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Nah, ketentuan pengisian SSP ini kita harus mengikuti apakah bangunan tadi ada di mana wajib pajak itu terdaftar di KPP-nya, atau di mana bangunan itu berbeda dengan KPP di mana wajib pajak itu terdaftar. Nah, nanti pengisiannya itu akan menggunakan NPWP, OP atau badan jika bangunan yang didirikan berada di tempat KPP wajib pajak baik OP atau badan terdaftar. Jika wajib pajak berbeda lokasinya dengan NPWP baik OP atau badan yang terdaftar, maka mengikuti di mana bangunan itu, di mana tempat bangunan itu, di mana KPP Pratama yang berada di lokasi tersebut. Jadi nanti pengisiannya adalah pertama NPWP-nya diberikan 00 sampai 9 kali. Nah, setelah itu ada 3 berikutnya adalah kode KPP Pratama di lokasi tersebut. Nah, ini bakal kita cari tahu nih, bisa nanya di mana KPP lokasi tersebut. Misalnya di Depok, KPP Pratama Depok Sawangan, atau ada Depok satunya lagi, itu bisa di kodenya dimasukin di sini. Nah, tinggal saya terakhirnya ada 000. Jadi 3 terakhir ini adalah 3 terakhir sebelum kode 000 ini adalah merupakan kode KPP Pratamanya, disesuaikan dengan tempat bangunan didirikan jika berbeda dengan KPP di mana NPWP terdaftar. Nah, nanti nama WP sesuaikan dengan nama dan NPWP, OP atau badan itu sendiri. Alamat WP adalah alamat tempat bangunan didirikan. Nah, ini kalau memang berbeda dengan dengan KPP di mana NPWP terdaftar. Nah, ini ada satu lagi nih, jika pasti teman-teman pajak, sobat pajak bertanya, gimana dengan wajib pajak berupa orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP? Maka pencatatannya hampir sama dengan wajib pajak BKP atau badan yang
lokasi bangunnya berbeda dengan tempat KPP-nya terdaftar, yaitu 0 kali sesuai dengan digit NPWP selamanya ke-15. Setelah 9 kali 0, maka 3 berikutnya adalah kode KPP Pratama lokasi berada, dilanjutkan dengan 000. Nah, di situ sebutkan nama OP-nya karena dia kan nggak ada NPW, berarti sesuai dengan KTP, dan alamat WP-nya ini alamat tempat bangunan didirikan. Gitu. Nah, nanti pun jika memang dia belum punya NPWP, bisa diterbitkan secara jabatan sesuai dengan ketentuan berlaku. Ya, karena pastikan asumsinya orang pribadi yang bisa membangun rumah, apalagi lebih dari 200 meter, itu kan sekarang udah ratusan juta, pasti mempunyai penghasilan yang cukup. Maka jika memang orang pribadi tersebut belum mempunyai NPWP, ada kemungkinan akan diterbitkan NPWP secara jabatan. Secara jabatan berarti langsung dikeluarkan oleh KPP setempat tanpa pengajuan. Gitu. Nah, ini ada pengkreditan pajak masukan. Nah, pasti sobat pajak bingung. Gimana pajak masukan atas biaya-biaya tadi? Nah, yang pertama, perolehan BKP dan atau JKP sehubungan dengan KMS tidak dapat dikreditkan. Nah, akan tetapi PPN yang tercantum dalam SSP PPN KMS dokumen tertentu dapat dikreditkan. Nah, yang dapat dikreditkan itu adalah tadi yang kita setor. Akan tetapi selama penyetoran itu sesuai dengan tadi nih kriteria yang ada di sini. Jangan sampai nanti ada kesalahan bahwa ketika bangunannya berbeda dengan tempat KPP terdaftar, tetapi pengisiannya memakai NPWP di mana WP terdaftar, maka SSP itu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan, maka tidak dapat dikreditkan. Tapi jika sesuai dengan kriteria yang sudah saya sebutkan barusan, maka dapat dikreditkan. Ini pun jika WP atau badan, WPOP atau badan merupakan PKP yang melakukan pelaporan SPT PPN massa, maka dapat dikreditkan. Tetapi terkait dengan pembelian bahan bangunan maupun pembayaran ke kontraktor, misalnya ada PPN-nya, itu tidak dapat dikreditkan sama sekali. Nah, setelah tadi masalah penyetoran, di sini ada pelaporan PPN KMS. Nah, di sini ada non PKP dengan PKP. Jika non PKP yang di bawah 4,8 atau UMKM sekarang, maka penyetorannya PPN itu sama dengan pelaporan PPN. Sedangkan kalau PKP, maka melaporkan penyetoran PPN itu di dalam SPT masa PPN. Nanti kita bisa bahas secara terpisah, karena harus praktek di dalam SPT-nya melalui web-based e-faktur. Berikut pengecualian kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN KMS. Jika PPN terhutang dalam suatu masa pajak sama dengan nihil, ya berarti memang penyetoran dan pelaporannya tidak perlu dilakukan sama sekali. Nah, tadi saya bilang bahwa ini nanti setiap bulan nih, kalau memang di dalam bulan itu tidak ada kita keluarin biaya, ya kita tidak perlu melakukan pelaporan atau pembayaran. Dimana ingat, pelaporan pembayaran itu setiap tanggal 15. Jadi kalau memang yang tadi non PKP 15 lapor sama dengan 15 bayar. Sedangkan kalau yang PKP bayarnya tanggal 15 maksimal, dan pelaporannya sama seperti SPT PPN masa, ya akhir bulan berikutnya. Di sini pengawasan pemenuhan kewajiban PPN KMS. Nah, ini akan dilakukan himbauan tertulis jika memang dari KPP setempat
melihat nih ternyata ada pembangunan tetapi setelah pembangunan hampir selesai atau dalam prosesnya itu tetapi tidak ada setoran terhadap WP tersebut, maka berdasarkan SE 05 PJ 2022 akan melakukan himbauan tertulis seperti SP2DK lah. Tapi ada agak sedikit berbeda ya. Kalau SP2DK kan surat mungkin ada arah ke sana. Nah ini bakal nanti ada himbauan dulu. Nah himbauan, setelah himbauan ada mungkin SP2DK. Jika tidak ada konfirmasi berikutnya, maka bisa melakukan arah ke pemeriksaan. Himbauan diterbitkan dalam hal OP Badan tidak melakukan penyetoran dan atau pelaporan PPN, telah melakukan penyetoran atau pelaporan namun berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh oleh DJP masih tetap PPN yang kurang baik dibayar atau dilaporkan. Nah ini bisa jadi, kok kenapa sih orang kita nggak lapor? Kan ini self assessment, kita lapor sendiri, harusnya kita tahu sendiri. Kok tiba-tiba DJP punya perhitungan sendiri? Nah DJP ini terkadang punya perhitungan berdasarkan mungkin harga pasar, standar yang berlaku, atau bisa jadi melalui dengan laporan transaksi PPN itu sendiri. Jadi walaupun kita memang non PKP, tapi ternyata kita beli di perusahaan yang PKP, maka mereka mengeluarkan PPN, tetapi pas kita dihitung-hitung ternyata PPN itu ternyata lebih besar dibandingkan yang kita laporin, maka ada indikasi kurang bayar yang harus mesti kita dilaporkan kembali gitu. Maka teman-teman sobat pajak harus benar-benar teliti, jangan sampai ada yang miss ketika kita sudah ditetapkan melakukan PPN terutang terhadap PMS tersebut. Nah ini ketentuan peralihan yang tadi saya sebutkan. Sebelumnya ada PMK 163 2012. Nah, terkait dengan perhitungan penyetoran dan pelaporan PPN terutang sebelum masa April 2022. Jadi, kalau dalam nanti teman-teman yang melakukan pembangunan bertahap, baik bangunan badan maupun orang pribadi terhadap rumah tinggal atau ruko atau kantor, nah ini jika sebelum 1 April maka perhitungannya mengikuti ketentuan di 163 2012. Jika 1 April dan seterusnya mengikuti dengan peraturan PMK 61 tahun 2022. Perbedaannya lebih kepada tadi perkalian hitungannya tadi. Kalau PMK 163 2012 itu berarti 20% dikali 10% dikali DPP. Sedangkan kalau yang PMK 61 tahun 2022 ini berarti 20% dikali 11% dikali DPP itu sendiri. Nah, ketentuan penutup pencabutan PMK 163 2012 dan pemberlakuan PMK mulai 1 April 2022. Oke, kesimpulannya di sini yang tadi kita bahas, pertama substansinya. Pertama adalah batasan objek PPN KMS. Yang termasuk dalam KMS ini kegiatan membangun sendiri yang menambah luas bangunan yang sudah ada sebelumnya dan kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun pajak pertambahan nilai atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Dikecualikan dari kewajiban PPN atau KMS dalam hal orang pribadi atau badan melakukan KMS memberikan data atau informasi paling sedikit berupa identitas dan alamat pihak lain yang membangun atau disebut dengan kontraktor. Berikutnya perhitungan PPN terutang. PPN besaran tertentu yaitu 20% kali tarif PPN 11% dikali DPP atau biaya tidak termasuk biaya perolehan tanah, atau tarif efektif PPN sama dengan 2,2% untuk yang PMK 61 tahun 2022 ini. Untuk penyetoran PPN KMS menggunakan SSP dan SPR atau dengan dokumennya kedudukannya bersamaan dengan faktur pajak. Jika PPN terutang dalam suatu pajak sama masa pajak sama dengan 0, maka tidak ada kewajiban penyetoran. Pelaporan PPN KMS. Untuk OP atau badan non PKP, penyetoran PPN KMS sama dengan pelaporan PPN KMS. Untuk OP atau badan yang PKP dilaporkan dalam SPT masa PPN 1111. PPN terutang sama dengan 0, maka tidak ada kewajiban pelaporan. Pengkreditan PPN KMS yang telah disetor.
PPN atau KMS yang telah disorot dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pekreditan pajak, masukan, dan pengisian SSP yang seperti tadi saya sampaikan. Tidak menyalahi aturan ketentuan yang berlaku. Tanggal mulai berlakunya PMK ini dimulai dari 1 April 2022. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat coba.